Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di praktikum dalam mata kuliah perpindahan kalor konveksi dan alat penukar kalor. Nah, dalam praktikum ini teman-teman akan melakukan dua modul praktikum. Yang pertama adalah aliran konveksi pada sekumpulan pipa-pipa dan yang kedua adalah alat penukar kalor. Nah, dalam pelaksanaannya, teman-teman nanti akan dibantu oleh Bapak Muji sebagai laboran dan ada beberapa teman sebagai koas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasmadika dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai asisten praktikum mata kuliah perpindahan kalor konveksi dan alat penukar kalor. Nah, ini merupakan modul 1, yaitu konveksi aliran melalui sekumpulan pipa. Nah, alat di samping ini merupakan alat yang bernama cross flow heat exchanger. Alat ini merupakan representasi dari beberapa alat penukar kalor yang ada di industri. Pada prinsipnya, alat ini digunakan untuk mengetahui parameter yang terjadi pada aliran menyilang atau aliran cross flow. Aliran ini termasuk salah satu jenis aliran yang kompleks, sehingga perlu dilakukan pendekatan secara eksperimental. Pada modul 1 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara positif aktif elemen dengan kecepatan udara masuk terhadap besarnya laju perpindahan kalor, koefisien konveksi, dan angka Nusselt aliran. Dengan diketahuinya angka Nusselt aliran ini, maka angka Nusselt rata-ratanya untuk keseluruhan baris pipa yang pada aktif elemen ini dapat diketahui. Lalu prinsip kerja dari alat di samping yaitu udara ditarik melalui blower dari sisi masuk lalu melewati sekumpulan pipa ini. Setelah itu udara turun keluar dari discharge blowernya. Alat cross flow heat exchanger ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama ada saluran udara dan yang kedua ada konsol pengendali. Di saluran udara ini komponen pertamanya yaitu ada saluran udara yang berfungsi untuk tempatnya udara masuk. Lalu ada test section yang berisi 27 pipa dan pipa-pipa ini dapat dilepas. Setelah itu ada aktif elemen yang berupa silinder dari tembaga berdiameter 15,8 mm dan panjang sekitar 50 mm. Setelah itu ada termometer yang digunakan untuk mengatur temperatur udara masuk. Lalu ada air speed control untuk mengatur kecepatan udara masuk. Lalu ada blower yang digunakan untuk mengatur kecepatan udara masuknya. Lalu di bagian sini ada konsol pengendali. Ini merupakan switch on off konsol pengendalinya. Lalu di sini ada penunjuk atau monitor untuk temperatur dan di sini ada monitor untuk tegangannya. Pertama nyalakan dulu switch yang ada di belakang konsol ini. Setelah itu nyalakan switch yang di depan ke tombol on. Nah, ini disetting ke 70 volt. Lalu di bagian tegangan di sini kita setting 35 volt. Setelah itu kita putar ini ke arah on. Ready. Nah, setelah itu diatur kecepatan aliran udaranya. Lalu kita pasang positif aktif elemennya di lubang pipa yang pertama. Setelah itu ditunggu dulu sampai steady dan dibaca nanti T2 sama T3-nya menggunakan termometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Yudhiansah. Kali ini saya sebagai koas dalam praktikum perpindahan kalor pada unit 2, yaitu alat yang bernama heat exchanger. Heat exchanger itu apa? Heat exchanger adalah sebuah alat untuk menukarkan kalor dari dua fluida yang memiliki temperatur berbeda. Nah, pada heat exchanger itu bisa berguna untuk mendinginkan fluida atau sebaliknya yaitu memanaskan fluida. Nah, di heat exchanger terdiri dari dua aliran yaitu parallel flow dan counter flow. Nah, pada parallel flow itu arah aliran kedua fluida itu sama atau searah, sedangkan counterflow yaitu berlawanan arah. Pada heat exchanger memiliki beberapa komponen. Yang pertama
yaitu pipa. Pipanya ada dua, yaitu pipa dalam dan pipa luar. Selanjutnya ada thermocouple mengukur temperatur fluida, lalu ada pompa yang ada di belakang, fungsinya untuk memompa aliran dari fluidanya tersebut. Lalu dalam cooling waternya atau pendingin airnya bisa diatur kecepatannya menggunakan flow control. Lalu di belakang aliran pada fluida heater bisa dikontrol dari sini ya, dari valve-nya sini. Lalu untuk temperaturnya thermocouple-nya diamati ada T1 sampai 10 di sini. Ada 3 thermocouple. Langkah pertama dalam pengoperasian heat exchanger, yang pertama saklarnya kita on-kan. Nah, setelah saklar dinyalakan, kita atur aliran dari fluidanya. Bisa dilihat di tabel di atas. Kita bisa atur mau counter flow atau parallel flow. Nah, salah satunya bisa parallel flow. Di sini 2 ke 3. Nah, berarti selang nomor 2 seperti ini. Ini selang nomor input. Dimasukkan dalam inlet cool out seperti nomor 3 seperti ini. Sedangkan selang nomor 1 kita masukkan ke cold return atau bisa di nomor 4 seperti ini. Dan sebaliknya dalam counter flow kita bisa lepas selang dari ini, kita rubah sebaliknya ke keempat, 2 ke 4, sedangkan selang nomor 1 kita rubah ke nomor 3. Setelah alirannya diatur, kita nyalakan keran airnya. Setelah keran dinyalakan, kita aktifkan yaitu main switch sebagai pengaktif pompanya. Nah, seperti ini sudah menyala. Selanjutnya kita atur alirannya, kecepatan yaitu 10 gram per second. Nah, setelah itu kita atur flow control dari heater dengan 6 LPM atau liter per menit. Setelah flow control dari heater kita atur, kita aktifkan heaternya. Setelah heater kita aktifkan, kita tunggu sampai suhu dari heaternya mencapai steady. Nah, karena alatnya tidak bekerja dengan baik, kita atur dari heaternya mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Setelah 50 derajat Celcius, kita matikan heater, lalu kita amati dari temperatur di thermocouple, kita hold semua. Lalu kita catat T1 sampai T10-nya pada lembar pengamatan. Demikian penjelasan singkat tentang kegiatan praktikum yang akan teman-teman lakukan. Jangan lupa segera membuat laporan akhir dan persiapan untuk ujian responsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.